Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rian Ardiansyah, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Biologi. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisis miskonsepsi pada e-book SMA MA kelas 10 mengenai materi ekosistem. Adapun anggota dari kelompok kami, Julia Irnandia dengan NPM 202154033, Maya Putri Andaristi dengan NPM 202154038, dan Wina Anggraini dengan NPM 202154055. Adapun tuntutan kurikulum yang sesuai dengan materi ekosistem ini yaitu ada pada KD 3.10 dan 4.10. KD 3.10 menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Dan 4.10 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, dan siklus biogeokimia. Selanjutnya, model pembelajaran yang sesuai dengan KD 3.10 yaitu dapat diimplementasikan menggunakan metode Discovery Learning atau DL. Hal tersebut karena menurut kelompok kami dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dapat mencapai tujuan pembelajaran yang selaras dengan kompetensi dasar yang dimaksud. Sedangkan KD 4.10 dapat diimplementasikan menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL. Hal tersebut karena menurut kelompok kami, KD tersebut menuntut peserta didik untuk membuat karya. Sebelum ke pembahasan mengenai analisis miskonsepsi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai keterangan tabel crosslink pada peta konsep sebelum dan sesudah direvisi. Kata hubung yang kami gunakan sebelum direvisi yaitu kata terdapat. Namun, kata tersebut dirasa kurang cocok dengan konsep, sehingga kami menggantinya dengan kata hubung yang sesuai. Berikut merupakan beberapa kata hubung yang telah kami ganti, yaitu komunitas tersusun atas populasi, komunitas tersusun atas organismal, ekosistem terbentuk oleh komunitas, bioma terbentuk oleh ekosistem, dan biosfer terbentuk oleh bioma. Selanjutnya, analisis miskonsepsi yang pertama yaitu pada e-book Biologi SMA MA kelas 10 karya Moh Ansori Joko. Untuk jenis temuan pertama yaitu miskonsepsi konsep. Pada halaman 206, terlihat pada gambar dan kalimat sebagaimana manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Konsep tersebut dirasa kurang tepat karena bernapas pada referensi menyatakan bahwa kata udara merujuk campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, seperti oksigen dan nitrogen. Pernapasan adalah suatu proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oleh karena itu, kata udara kurang tepat jika digunakan, karena seolah-olah bernapas itu menghirup semua gas yang ada di udara. Jadi, seharusnya manusia membutuhkan oksigen yang ada di udara untuk bernapas. Adapun sumber referensi hasil telaah yang kelompok kami gunakan dapat kalian lihat pada layar. Untuk jenis temuan yang kedua yaitu miskonsepsi konsep yang ada pada halaman 206, hasil telaah dalam kalimat sangat penting untuk laju proses fotosintesis tumbuhan hijau untuk memberi pasokan oksigen ke lingkungan, mengandung miskonsepsi karena seolah-olah hanya tumbuhan hijau saja yang mampu berfotosintesis. Nyatanya, dalam beberapa referensi menyebutkan bahwa ada tumbuhan yang tidak berwarna hijau tetapi tetap bisa berfotosintesis. Contohnya, tanaman puring merupakan tanaman yang memiliki warna dan bentuk daun yang beragam, seperti kuning, hijau, merah, dan coklat, karena dalam daun tersebut terdapat pigmen lain yang mendominasi. Oleh karena itu,
tumbuhan yang tidak berwarna hijau juga dapat melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen ke lingkungan. Hanya saja, tumbuhan tak hijau ini memiliki konsentrasi klorofil yang lebih sedikit dari tumbuhan hijau lainnya. Sehingga, seharusnya cahaya matahari sangat penting untuk laju fotosintesis tumbuhan dan mikroorganisme autotrof untuk memberikan pasokan oksigen ke lingkungan. Adapun sumber referensial setelah yang telah kelompok kami gunakan dapat kalian lihat pada layar. Jenis temuan yang ketiga yaitu miskonsepsi konsep yang ada pada halaman 210. Terlihat pada gambar, pada bagian rantai makanan perumput terdapat kesalahan, di mana tumbuhan hijau dari produsen ke herbivora lalu ke herbivora kembali. Ini seolah-olah mengartikan bahwa herbivora itu mampu memakan herbivora kembali. Nah, seharusnya tropik pertama dikenal sebagai produsen primer. Tropik kedua disebut konsumen primer yang memperoleh energi dari tropik pertama. Dan tropik ketiga disebut konsumen sekunder yang memperoleh energi dari tropik kedua. Beberapa komunitas memiliki spesies dengan tropik yang lebih tinggi. Jalur perpindahan energi dari tropik yang satu ke tropik yang lain dikenal sebagai rantai makanan. Oleh karena itu, konsumen kedua bukanlah herbivora, tetapi karnivora. Seharusnya, tumbuhan produsen herbivora, lalu karnivora. Jenis temuan yang keempat yaitu miskonsepsi gambar, yang ada pada halaman 212. Kalian bisa lihat bahwa gambar yang ditampilkan di buku biologi Montessori tidak ada keterangan dan kurang jelas mengenai jumlah dan jenis apa produsen dan konsumennya. Pada referensi yang kami baca, di dalam rantai makanan predator, jumlah individu-individu sebagai produser paling banyak dibandingkan dengan tingkat herbivora dan yang paling sedikit di tingkat karnivora. Konsep piramida jumlah ini dikemukakan oleh ahli ekologi dari Inggris Charles Elton pada tahun 1927. Sedangkan dalam rantai makanan parasit, jumlah individu sebagai produsen paling sedikit dibanding dengan tingkat herbivora dan yang paling banyak jumlah individunya adalah tingkat dekomposer. Seharusnya seperti gambar yang ada pada layar, kalian bisa melihat. Jenis temuan selanjutnya yaitu penjelasan terlalu dangkal yang ada pada halaman 212. Mengenai piramida biomasa tidak menampilkan gambar, sedangkan jenis piramida lain itu disertai gambar. Hal tersebut dapat membingungkan peserta didik karena tidak tahu contoh dari piramida biomasa, sehingga tidak dapat membedakan dan melihat persamaan piramida biomasa dengan piramida jenis lainnya. Berdasarkan referensi, piramida biomasa menunjukkan berat atau cara lain untuk mengukur bahan hidup. Jumlah total organisme atau energi tetap yang hadir pada satu waktu kedudukan tanaman. Karena beberapa energi atau materi hilang pada setiap berturut-turut tingkat tropiknya. Total massa yang didukung pada setiap tingkat dibatasi oleh tingkat di mana energi disimpan di tingkat berikutnya yang lebih rendah. Secara umum, biomasa produsen harus lebih besar daripada biomasa herbivora yang mereka dukung, dan biomasa herbivora harus lebih besar daripada karnivora. Keadaan tersebut mengakibatkan piramida menyempit untuk sebagian besar ekosistem. Nah, seharusnya ditambahkan gambar seperti yang ada pada layar berikut. Selanjutnya, jenis temuan yang keenam yaitu miskonsepsi gambar yang ada pada halaman 217. Gambar yang ditampilkan pada tugas individu. Nah, siswa diinstruksikan untuk mendeskripsikan gambar. Namun, gambar yang ditampilkan terdapat kekurangan, yakni pada gambar tersebut tidak nampak jelas. Dalam gambar tersebut masih bias mengenai proses groundwater, interception, penyimpanan air di dalam tanah atau deep storage, dan infiltration. Gambar yang harus ditampilkan agar siswa menjadi paham dan menghindari siswa salah mengisi, yaitu gambar seharusnya yang ada pada layar berikut.
Jenis temuan yang ketujuh yaitu penjelasan terlalu dangkal yang ada pada halaman 217. Pada hasil telaah daur sulfur yang ada pada buku SMA Biologi Moh Ansori, penjelasannya itu terlalu dangkal sehingga diagram daur sulfur sulit dipahami. Berdasarkan frekuensi yang kami baca, siklus belerang memiliki fase sedimen dan gas. Dalam fase sedimen jangka panjang, belerang atau sulfur itu terikat dalam endapan organik dan anorganik, dilepaskan oleh pelapukan dan dekomposisi, dan juga dibawa ke ekosistem teres liar dari laut. Fase gas dari siklus memungkinkan belerang sirkulasi dalam skala global. Sulfur memasuki atmosfer dari beberapa sumber, yaitu dari pembakaran bahan bakar fosil, letusan gunung berapi, pertukaran di permukaan lautan, dan gas yang dilepaskan oleh dekomposisi. Hal ini memasuki atmosfer awalnya sebagai hidrogen sulfida yang dengan cepat berinteraksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Atmosfer belerang dioksida yang larut dalam air dibawa kembali ke permukaan air hujan sebagai asam sulfat lemah. Apapun sumbernya, belerang dalam bentuk larut diambil oleh tanaman dan dimasukkan melalui serangkaian proses metabolisme sampai dimulai dengan fotosintesis menjadi asam amino yang mengandung sulfur. Dari produsen utama, belerang dalam asam amino ditransmisikan. Ekskresi dan kematian membawa belerang dari materi hidup kembali ke tanah dan ke dasar kolam, danau, dan laut, di mana bakteri melepaskannya sebagai hidrogen sulfida atau sulfat. Satu kelompok bakteri belerang yang tidak berwarna mereduksi hidrogen sulfida menjadi unsur belerang dan kemudian mengoksidasinya menjadi asam sulfat. Hijau dan bakteri ungu dengan adanya cahaya menggunakan hidrogen sulfida selama fotosintesis. Bakteri ungu itu merupakan bakteri yang sering ditemukan di rawa-rawa garam dan di dataran lumpur muara. Organisme ini dapat mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfat, yang kemudian diresirkulasi dan diambil oleh produsen atau digunakan oleh bakteri yang selalunya mengubah sulfat. Bakteri hijau dapat mengubah hidrogen sulfida menjadi unsur belerang. Dengan cara ini, belerang dalam batuan pirit tiba-tiba terkena pelapukan oleh aktivitas manusia, melepaskan asam sulfat, besi sulfat, dan senyawa belerang lainnya ke dalam ekosistem perairan. Oleh karena itu, gambar yang seharusnya ditampilkan adalah tertampak pada layar. Jenis temuan yang ke-8 yaitu penjelasan terlalu dangkal, yang ada pada halaman 217-218. Hasil telaahnya, penjelasan tersebut kurang menjelaskan pada bagan siklus daur fosfornya sehingga bagan kurang dipahami. Pada referensi, reservoir utama fosfor adalah batu dan alam deposit fosfat. Fosfor dilepaskan dari batuan ini dan mineral dengan pelapukan, pencucian, erosi, dan penambangan untuk digunakan sebagai pupuk pertanian. Hampir semua fosfor di ekosistem terestrial berasal dari pelapukan mineral kalsium fosfat. Di sebagian besar tanah, hanya sebagian kecil dari total fosfor tersedia untuk tanaman. Proses utama yang mengatur ketersediaan fosfor untuk produksi primer bersih adalah internal siklus fosfor dari bentuk organik ke anorganik atau siklus nutrisi. Beberapa faktor yang tersedia di ekosistem darat lepas dan diekspor ke danau dan laut. Seharusnya menampilkan gambar siklus itu seperti yang ada pada layar. Hasil temuan yang ke-9 yaitu miskonsepsi gambar yang ada pada halaman 222. Nah, dari gambar tersebut, keterangan zona litoral disimpan di atas dan tidak ada tanda panahnya, serta hanya menampilkan bentuk 2 dimensi saja, karena lingkungan danau umumnya diklasifikasikan berdasarkan 3 kriteria fisik, yaitu penetrasi sinar atau zona fotik dan afotik, jarak pesisir dan kedalaman air atau zona litoral dan limnetik, serta apakah perairan itu terbuka atau zona pelagik atau di dasar seperti zona bentik. Nah, seharusnya gambar seperti yang ada pada layar.
Jenis temuan yang selanjutnya yaitu kegiatan siswa kurang jelas yang ada pada halaman 208. Nah, terlihat pada gambar, pada tugas pengamatan tersebut, siswa diinstruksikan untuk mengamati lingkungannya, namun tidak terdapat alat bahan yang akan digunakan dan tidak terdapat petunjuk kegiatan dalam pengamatan. Nah, seharusnya contoh LKPD yang benar dapat kalian lihat seperti pada layar berikut ini. Selanjutnya, analisis miskonsepsi yang kedua yaitu ada pada e-book Biologi 1 SMA MA kelas 10 karya Ari Sulistiorini. Jenis temuan yang pertama, penjelasan terlalu dangkal yang ada pada halaman 217. Nah, penjelasan mengenai tingkat tropik yang ada di dalam buku paket itu terlalu dangkal. Terdapat pada kalimat produsen menempati tingkat tropik 1, konsumen 1 menempati tingkat tropik 2, dan seterusnya. Menurut referensi yang kelompok kami baca, seharusnya konsep lebih dijelaskan lagi dengan menambahkan tingkat tropik 1 yaitu sebagai produsen primer, tingkat tropik 2 sebagai konsumen primer, tingkat tropik 3 sebagai konsumen sekunder, tingkat tropik 4 konsumen tersier, dan tingkat tropik 5 sebagai konsumen kuaterner. Nah, kalian bisa melihat gambar yang ada pada layar. Jenis temuan yang kedua yaitu miskonsepsi gambar yang ada pada halaman 218. Adapun hasil telaahnya, pada gambar 10.7 tersebut menjelaskan mengenai jaring-jaring makanan. Menurut kelompok kami itu dirasa kurang jelas, karena dalam gambar tidak adanya keterangan yang menghubungkan rantai makanan satu dengan yang lainnya, sehingga mengkhawatirkan peserta didik akan mengalami miskonsepsi dalam memahami bagian dari gambar tersebut. Alangkah baiknya, pada gambar dicantumkan keterangan yang menunjukkan hubungan antara rantai makanan sehingga dapat membentuk suatu jaring-jaring makanan yang jelas. Nah, gambar yang kelompok kami cantumkan yaitu terdapat pada layar. Jenis temuan yang ketiga yaitu penjelasan terlalu dangkal, yang mana terdapat pada halaman 212. Nah, hasil telaahnya, penjelasan mengenai dekomposer yang ada di dalam buku menurut kelompok kami terlalu dangkal, yaitu pada kalimat, makhluk kecil ini adalah mikroorganisme pengurai. Dari kalimat itu tidak merujuk kepada kalimat sebelumnya yang menunjukkan ke makhluk kecil yang disebut mikroorganisme itu apa saja. Nah, hal ini dapat menjadi miskonsepsi pada peserta didik. Seharusnya, konsep lebih dijelaskan lagi mikroorganisme pengurai itu apa saja. Menurut referensi yang kami baca dari sebuah artikel disebutkan bahwa mikroorganisme pengurai itu ada 7 jenis, seperti bakteri, archaea, protozoa, alga, jamur, virus, dan parasit hewan multiseluler atau cacing. Jenis temuan yang selanjutnya yaitu penjelasan terlalu dangkal yang ada pada halaman 217. Terlihat pada gambar dan dalam kalimat, dalam suatu ekosistem terdapat hubungan makan dan dimakan sehingga terbentuknya rantai makanan. Rantai makanan dapat diartikan sebagai pengalihan energi dari tumbuhan melalui beberapa makhluk hidup yang makan dan dimakan. Hasil telaahnya, penjelasan mengenai materi rantai makanan yang ada di dalam buku tersebut terlalu dangkal. Hanya dijelaskan mengenai pengertian dan juga contoh dari rantai makanan. Menurut sumber referensi yang telah kelompok kami baca, bahwa rantai makanan terdiri dari 2 jenis yaitu grazing food chains atau rantai makanan perumput dan detrial food chains atau rantai makanan detrial. Perbedaannya dilihat dari sumber energi bagi konsumen tingkat pertama atau herbivora. Dalam rantai makanan perumput, sumber energinya adalah tanaman hidup, sedangkan rantai makanan detrital, sumber energinya adalah bahan organik mati atau detritus. Selanjutnya, jenis temuan mengenai miskonsepsi gambar yang ada pada halaman 219. Hasil telaahnya, dan kalian bisa lihat pada gambar tersebut, jaring-jaring makanan yang ada di dalam buku itu kurang jelas.
karena tidak adanya gambar produsen sampai konsumen puncak pada setiap tingkat tropik. Nah, menurut kelompok kami, pada jaring-jaring makanan tersebut sebaiknya diberikan keterangan baik berupa kelengkapan gambar di produsen primer sampai ke konsumen kuarterner. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada pada layar berikut ini. Jenis temuan yang selanjutnya yaitu penjelasannya terlalu dangkal yang ada pada halaman 219. Hasil telaah dalam penjelasan mengenai daur biogeokimia yang terdapat di dalam buku disebutkan bahwa ada dua tipe siklus abiotik, yaitu fase atmosfer seperti nitrogen dan fase sedimen seperti fosfor. Hal itu memang sudah benar, namun menurut kelompok kami penjelasannya kurang lengkap karena hanya menyebutkan masing-masing contoh dari fase atmosfer dan fase sedimen itu saja. Menurut referensi yang kami baca, dijelaskan bahwa terdapat dua tipe dasar siklus biogeokimia, yaitu gas atau atmosfer dan sedimen. Selain itu, ada dua sifat dari biogeokimia yaitu bersifat global dan lokal. Gas yang paling penting bagi kehidupan adalah nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan sulfur yang mana bersifat global. Dalam siklus sedimen terdapat fosfor, kalium, dan kalsium yang mana bersifat lokal. Untuk jenis temuan yang selanjutnya yaitu miskonsepsi gambar, yang mana terdapat pada halaman 220. Nah, pada gambar 10.9 tersebut, daur nitrogen yang ada di dalam buku pada label keterangan dari amoniak NH3 diubah menjadi nitrat NO2 dan nitrat NO3. Nah, pada kalimat tersebut dan pada keterangan tersebut, hal ini akan mengakibatkan miskonsepsi pada peserta didik dalam memahami tahapan daur nitrogennya dan pada bagian keterangan nitrat. Dalam referensi yang kelompok kami baca, bahwa simbol senyawa dari N2 itu adalah nitrit dan NO3 adalah nitrat. Nah, kalian bisa lihat penjelasan atau keterangan yang ada pada layar berikut ini. Miskonsepsi selanjutnya jenis temuan yaitu ada pada miskonsepsi gambar. Pada halaman 222 hasil telaahnya. Nah, pada gambar 10.12 mengenai daur air di dalam buku tidak representatif karena keterangan gambar yang tersedia itu tidak jelas sehingga kurang untuk dipahami. Menurut kelompok kami, berdasarkan referensi yang dibaca, sebaiknya keterangan gambar dalam siklus tersebut harus diperjelas dan lebih representatif lagi. Proses penting yang terlibat dalam siklus air adalah evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan juga limpahan. Nah, kelompok kami mencantumkan gambar yang lebih representatif terlihat pada layar berikut ini. Jenis temuan yang selanjutnya yaitu ada pada miskonsepsi konsep, terdapat pada halaman 224. Pada gambar dan pada kalimat, rejoin bukan akar sejati. Nah, konsep tersebut kurang tepat. Berdasarkan referensi yang telah kelompok kami baca menyatakan bahwa struktur mirip akar yaitu rhizoid. Nah, oleh karena itu, kata bukan akar sejati kurang tepat jika digunakan, karena seolah-olah rhizoid itu hanya akar tidak sejati saja. Jadi seharusnya rhizoid struktur mirip akar. Selanjutnya, jenis temuan kegiatan siswa yang kurang jelas. Terdapat pada halaman 210. Pada lembar kegiatan tersebut, terdapat tabel pengamatan yang kurang jelas mengenai instruksi cara pengisiannya karena pada tabel tersebut, populasi dan jumlah individunya sudah terisi, sehingga dapat membingungkan apabila tabel tersebut adalah contoh atau hasil yang harus didapat. Selain itu, tidak ada juga problem statement-nya dalam lembar kegiatan. Seharusnya, menurut kelompok kami, contoh LKPD yang benar dapat kalian lihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, analisis miskonsepsi yang ketiga yaitu ada pada e-book Biologi SMA MA kelas 10 karya Sri Widayati dan Sri Nurrohman Jubaidi.
Hasil temuan yang pertama yaitu miskonsepsi konsep yang ada pada halaman 222. Hasil telaahnya terdapat pada kalimat tumbuhan membutuhkan tanah, udara, dan air untuk dapat hidup dan berfotosintesis. Konsep tersebut dirasa kurang tepat karena bernapas. Pada referensi yang telah kelompok kami baca menyatakan bahwa kata udara merujuk campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, seperti oksigen dan nitrogen. Dalam udara terdapat oksigen untuk bernafas, karbon dioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun, dan ozon untuk menahan sinar ultraviolet. Oleh karena itu, kata udara kurang tepat jika digunakan karena seolah-olah berfotosintesis itu membutuhkan semua gas yang ada di udara. Jadi, seharusnya tumbuhan membutuhkan tanah, air, dan karbon dioksida yang ada di udara untuk dapat hidup dan berfotosintesis. Hasil temuan yang ketiga yaitu miskonsepsi konsep yang ada pada halaman 222, terdapat pada kalimat, selain itu, hewan juga membutuhkan udara untuk bernapas. Konsep tersebut juga dirasa kurang tepat, karena bernapas pada referensi yang telah kelompok kami baca menyatakan bahwa kata udara merujuk campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau seperti oksigen dan nitrogen. Dalam udara, terdapat oksigen untuk bernafas, karbon dioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun, dan ozon untuk menahan sinar ultraviolet. Oleh karena itu, membutuhkan semua gas yang ada di udara. Jadi, seharusnya selain itu, hewan juga membutuhkan oksigen yang ada di udara untuk bernapas. Hasil temuan yang ketiga yaitu miskonsepsi konsep yang ada pada halaman 224. Hasil telaahnya, tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Nah, konsep tersebut dirasa kurang tepat. Berdasarkan referensi yang telah kelompok kami baca, menyatakan bahwa produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan. Oleh karena itu, kata tumbuhan hijau kurang tepat jika digunakan, karena seolah-olah hanya tumbuhan hijau saja yang berperan sebagai produsen. Jadi, seharusnya tumbuhan berperan sebagai produsen saja. Hasil temuan yang keempat mengenai miskonsepsi konsep yang ada pada halaman 224. Hasil telaahnya yang ada pada kalimat 6H2O ditambah 6CO2 dikurangi cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah energi. Nah, konsep tersebut dirasa kurang tepat. Berdasarkan referensi yang telah kelompok kami baca menyatakan bahwa persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa yaitu sebagai berikut. 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya maka akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah 6O2. Oleh karena itu tanda min kurang tepat jika digunakan, karena ditakutkan siswa mengira tanda min tersebut tidak, yaitu dikurangi oleh cahaya matahari. Jadi seharusnya 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah O2 ditambah energi. Selanjutnya, hasil temuan yang kelima yaitu miskonsepsi gambar yang terdapat pada halaman 231. Bisa kalian lihat, dari gambar tersebut tidak terdapat keterangan gambar berupa produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, maupun konsumen tersier, dan konsumen kuarterner. Seharusnya gambar seperti yang terdapat pada layar berikut ini. Hasil temuan yang keenam yaitu miskonsepsi gambar yang terdapat pada halaman 235. Kalian bisa lihat dari gambar tersebut produsen dan konsumen primer disatukan pada piramida yang sama. Seharusnya produsen dan konsumen primer itu berada pada piramida yang berbeda, dan pada gambar tersebut tidak terdapat keterangan gambar berupa produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan konsumen kuarterner. Nah, seharusnya gambar seperti yang ada pada layar berikut ini. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis miskonsepsi di luar buku SMA.
Jenis temuan yang pertama yaitu miskonsepsi yang ada di dalam blog. Terdapat miskonsepsi gambar. Hasil telaahnya bahwa gambar yang ditampilkan itu salah karena dalam referensi yang kami gunakan, rantai makanan itu terbagi menjadi dua, yaitu grazing food chains dan detrial food chains. Namun dalam gambar dekomposer hanya menguraikan ular dan gambar tidak ada keterangan yang memuat produsen, herbivore, carnivore. Jadi seharusnya dekomposer tidak dimasukkan ke rantai makanan, tapi ada jalur rantai makannya tersendiri. Seharusnya seperti berikut yang tertera pada gambar yang ada pada layar. Jenis temuan yang kedua yaitu miskonsepsi gambar. Rekan-rekan dapat melihat bahwa gambar yang ditampilkan mengenai jaring-jaring makanan tidak ada keterangan dan juga tanda panah itu tidak rapi sehingga sulit untuk dipahami. Bakteri juga seharusnya tidak dimasukkan pada jaring-jaring makanan karena rantai makanan dibagi menjadi dua jalur rantai makanan yaitu grazing food chains dan detrial food chains. Nah, menurut kelompok kami seharusnya gambar itu seperti yang ada pada tampilan layar ini. Sekian analisis miskonsepsi e-book SMA MA kelas 10 materi ekosistem yang dapat kelompok kami sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.